Bayangkan kamu mewarisi rumah tua dari keluargamu, tapi rumah tua itu bukanlah berkah, melainkan adalah kutukan. Dan malam ini kamu harus memilih mengorbankan orang yang kamu cintai atau mati perlahan bersama seluruh keluargamu. Di balik sebuah keluarga tampak bahagia, tersimpan rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Sebuah kutukan yang tidak bisa dihindari, hanya bisa ditunggu kapan datangnya. Malam ini, kisah mengerikan dari keluarga Kusuma akan membuka mata kita tentang bahaya menyimpan dosa dari leluhur. Selamat datang di Titik Gelap. Namaku Adit Kusuma. Aku baru saja pindah ke rumah warisan keluarga di daerah pelosok Sumatera Barat. Setelah ayahku meninggal mendadak karena serangan jantung, ibu sudah lama tiada, dan sebagai anak tunggal, semua warisan jatuh kepadaku. Rumah itu besar, bergaya kolonial, dan terletak di tengah kebun karet yang sunyi. Dari dalam, rumah itu tampak biasa saja. Tapi sejak pertama kali aku melangkahkan kaki ke dalam rumah tua itu, aku langsung merasakan hawa dingin yang aneh. Bukan karena cuaca, tapi seolah ada sesuatu yang menyambutku atau memperingatiku. Satu malam, saat aku membereskan tumpukan buku di perpustakaan rumah, aku menemukan sebuah amplop coklat tua. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan besar, "Untuk penerus keluarga Kusuma, jangan abaikan peringatan ini." Isinya adalah surat dari kakek buyutku, Raden Kusuma, yang ditulis pada tahun 1947. Ia menuliskan pengakuan mengerikan bahwa keluarga kami mendapat kekayaan dan kehormatan melalui sebuah perjanjian dengan Mak Darah, roh wanita penjaga hutan yang dulu dipuja oleh penduduk kampung. Perjanjiannya jelas bahwa setiap keturunan Kusuma akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dengan satu hal, setiap generasi harus menyerahkan satu jiwa dari keluarga sendiri sebagai tumbalnya. Jika tidak, seluruh garis keturunan akan dilenyapkan secara perlahan dan penuh penderitaan. Aku tertawa saat membacanya. Tak masuk akal. Tapi surat itu juga mencatatkan nama-nama anggota keluarga yang mati mengenaskan di setiap generasi. Terbakar hidup-hidup, tenggelam di sumur, meninggal karena dikuliti anjing liar. Dan di akhir surat itu tertulis satu kalimat yang membuat darahku membeku. "Jika kau membaca ini, maka giliranmu telah tiba." Beberapa malam setelah itu, aku melihat sosok wanita berambut panjang di antara pohon-pohon karet. Awalnya hanya sekilas saja, tapi lama-lama sosok itu semakin dekat. Wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya rambut kusut dan gaun putih yang penuh dengan darah kering. Aku juga mulai mendengar suara tangisan dari dalam kamar mandi. Meski tak ada siapapun di rumah selain aku, bau anyir darah perlahan memenuhi rumah. Aku menelpon paman jauhku dan Pak Darman, satu-satunya saudara ayah yang masih hidup. Saat aku menyebut soal Mak Darah, dia langsung diam. "Adit, kamu harus pergi dari sana. Warisan itu bukanlah berkah, tapi itu adalah kutukan. Kami semua takut menerima giliran. Ayahmu menolak menyerahkan tumbal. Itu sebabnya dia dihukum." Suatu pagi, aku menemukan cermin di kamar utama retak sendiri. Dan di tengah-tengahnya muncul bercak darah. Saat aku mendekat, bercak itu mulai mengalir seperti sedang menangis. Tapi yang membuatku gemetar bukanlah itu. Dalam pantulan cermin itu, aku tidak sendiri. Ada sosok wanita dengan wajah hancur berdiri di belakangku. Matanya bolong dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Dia berbisik,
Satu jiwa atau semuanya lenyap. Aku pingsan di tempat itu. Saat siuman, aku nekat mencari buku catatan tua di gudang bawah tanah. Di sana, aku menemukan semacam ritual book peninggalan kakek buyutku, lengkap dengan mantra dan tata cara tumbal. Ada pula catatan bahwa Mak Darah adalah penjaga hutan yang dulu diperkosa dan dibunuh oleh penjajah Belanda. Rakyat memujanya untuk perlindungan, tapi keluarga Kusuma malah mengikat perjanjian dengan secara licik, menjadikan Mak Darah alat untuk kekayaan. Rasa bersalah membuncah, tapi aku juga takut. Jika aku tak mengorbankan siapapun, aku bisa mati seperti ayah. Dan jika aku pergi, kutukan itu akan tetap mengikutiku. Di saat panik dan ketakutan, muncullah Tia, kekasih lamaku yang tiba-tiba datang berkunjung. Aku tak memberitahunya tentang surat itu, tentang kutukan, tentang suara-suara aneh. Aku hanya senang ada yang menemaniku. Tapi malam itu, Mak Darah menunjukkan wajahnya sepenuhnya. Wajahnya putih membusuk, tubuhnya melayang, darah menetes dari ujung jarinya. Kau sudah memilih. Tiba-tiba saja Tia kerasukan. Dia menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah, lalu memohon padaku agar membunuhnya. Aku menolak, tapi dia malah berlari ke arah pisau dapur dan mencoba menusuk dirinya sendiri. Aku sempat menahannya, tapi saat aku menatap matanya, itu bukanlah Tia lagi. Itu adalah Mak Darah yang sudah mengambil alih. Bunuh dia, atau kau yang mati. Dengan tangan gemetar, aku membawa Tia ke altar tua di belakang rumah, tempat yang disebut dalam buku ritual. Air mata bercucuran. Aku tak ingin melakukannya, tapi pilihan lain adalah kematian kami berdua. Aku membaca mantra pengorbanan. Tia langsung menjerit. Darah keluar dari seluruh pori-porinya. Tapi sebelum aku menyelesaikan ritual, sesuatu mengganjal dalam hatiku. Kenapa harus Tia? Kenapa harus orang yang tak tahu apa-apa? Kenapa bukan aku yang mengakhiri semua ini? Aku menutup buku ritual. Aku memilih untuk melawan kutukan. Di dalam kamar tua itu, aku membakar semua benda pemujaan. Foto keluarga, buku mantra, bahkan simbol-simbol kuno, aku membiarkan api melahap semuanya. Rumah itu pun ikut terbakar. Tapi saat api menjalar ke dinding, suara Mak Darah terdengar sekali. Kau memilih mati, maka semua akan ikut mati. Tiba-tiba aku melihat roh ayah, ibu, dan leluhurku berdiri di sekelilingku. Mereka tersenyum. Dan saat kobaran api menyentuh tubuhku, rasa sakit tidak ada. Hanyalah kedamaian. Rumah keluarga Kusuma kini tinggal puing hitam. Tapi orang-orang yang lewat masih sering mendengar tangisan wanita dari bekas bangunan itu. Kadang saat malam berkabut, terlihat sesosok wanita berjalan di kebun karet, mencari jiwa yang bisa ditumbalkan berikutnya. Kutukan itu belum selesai, dan keluarga Kusuma hanya awal dari cerita panjang tentang warisan terlarang yang tak pernah bisa ditebus dengan darah. Kutukan kadang bukan hanya soal membahas balas dendam, tapi soal keserakahan yang diwariskan tanpa sadar. Jika keluargamu menyimpan sebuah rahasia, jangan diabaikan tanda-tandanya. Karena mungkin kamu adalah tumbal berikutnya. Terima kasih sudah menonton Titik Gelap.